perkenalkan, nama saya Chris dari Yamaha Indonesia. Yang sebenarnya bukan komplain nih, hanya menanyakan mengenai UMP, Pak. Kebetulan saya di ARD. Kami punya karyawan 11.000 lebih dengan 2 pabrik juga di Kerawang. Di pertamanya kami sudah hitung dengan kenaikan sekitar sekian puluh ribu. Tiba-tiba kami kaget nih dengan kondisi yang kemarin. Sekali lagi Yamaha bukan komplain ya Pak ya, karena Yamaha dari dulu kenaikan UMP berapapun pasti dibayar. Pak Andriansa yang tahu itu. Jadi kira-kira alasannya apa Pak? Makasih. Kenaikan UMP di Jakarta sejak tahun 2016 itu naiknya 14,8%, 2017 8,3%, 2018 8,7%, 2019 8,0%, 2020 8,5%. Lalu terjadilah kontraksi perekonomian kemarin. Pertumbuhan kita turun, inflasi kita turun. Apa yang terjadi? UMP kita naiknya 3,3%. Bagaimana kebijakan DKI? DKI sama kebijakannya. Kami selalu melaksanakan ada yang di PP selama ini, dengan kekurangannya kami tambahi lewat Kartu Pekerja Jakarta. Lah, formula PP-nya berubah, Pak. Yang rata-rata kenaikan UMP itu 8,6% selama ini. Tahun 2021 PP 78 2015 berubah PP 36. Yang tahun lalu saja kondisinya kita berat 3,3%, dengan formula baru keluarnya 0,8%, di bawah 1%. Saya pun kaget Bapak Ibu, loh, UMP-nya malah turun dari rata-rata 8% menjadi 0,8. Normal tidak Bapak Ibu? Di Jakarta kenaikan 0,8. Kalau kenaikan 0,8 sudah hampir pasti problem akan muncul. Kita 1,5 tahun ini mencoba menyelamatkan stabilitas sosial di Jakarta. Ini problemnya adalah formula baru telah mengganggu stabilitas yang ada di Jakarta. Rumus yang biasa kita pakai, kami terkaget-kaget. Loh, rata-ratanya Bapak Ibu juga sudah terbiasa kenaikan 8% selama bertahun-tahun, kok tahu-tahu jadi 0,8 sih. Tanggal 22 saya langsung kirim surat kepada Menteri Tenaga Kerja. Saya sampaikan ini tidak masuk pada prinsip keadilan, dan kalau kita lihat proyeksi perekonomian ini nggak nyambung. 15 hari tidak jawaban. Tanggal 16 kemarin, 16 Desember, kita gunakan apa angka 5,1 itu? Angka 5,1 itu bukan angka bikinan kita Pak. Kita menggunakan rumus yang biasa digunakan selama ini. Jadi ketemunya angka 5,1. 3,6 proyeksi pertumbuhan dengan 1,5 itu inflasinya. Jadilah angka 5,1. Dasar hukumnya DKI Jakarta memiliki kekhususan diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang memberikan kewenangan pada Pemprov DKI untuk mengatur bidang perindustrian, perdagangan, perekonomian. Jadi kita punya dasar hukumnya untuk melakukan itu. Tapi dasar moralnya yang tadi saya ceritakan, Pak. Dasar moralnya itulah. Kami ingin Bapak Ibu sekalian, demand ini juga bergerak. Studi Bappenas menunjukkan bahwa untuk bisa menggerakkan demand lebih tinggi, maka UMP idealnya naik 5%. Jadi, kalau boleh saya sampaikan, secara koridor hukum kita gunakan aturan hukumnya. Bentuknya revisi karena di awal kami terus terang terkejut, Pak. Rumus barunya kok jadi seperti ini. Kami di Jakarta ingin yang besar tambah besar, tapi yang kecil tolong tambah besar juga. Jangan yang kecil tetap kecil, yang besar tambah besar. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar tambah besar, tapi yang kecil juga boleh ikut besar. Gitu kira-kiranya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebabnya kita ambil policy itu, dan kami berharap yuk bebannya dipegang sama-sama. Nah, sekarang kami minta Bapak Ibu sekalian, yuk kita bangkitnya sama-sama. Jangan bangkit sendiri-sendiri. Bangkit sama-sama, ya pekerjanya bangkit,
ya pengusahanya bangkit, ya ekonominya bergerak. Dan itu yang kita inginkan untuk Jakarta kita. Dan Bapak Ibu, kita makan malam di sebuah gedung yang lokasinya hanya 1,1 km dari gedung namanya Gedung Pancasila, Bapak Ibu. Gedung Pancasila itu apa? Gedung tempat disepakatinya pendirian Republik ini, Bapak Ibu. Dan tidak ada kalimat lain yang menjadi alasan kenapa Republik ini didirikan kecuali untuk kalimatnya satu, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. That's the only purpose.